Inilah pemimpin yang paling tepat untuk Indonesia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Di tengah riuhnya suara-suara politik, janji-janji kampanye, berita simpang siur tentang calon presiden menciptakan kebingungan masyarakat untuk memilih. Cerita Untung kali ini mengundang Ustadz Khalil Nafis untuk memaparkan bagaimana hendaknya pemimpin yang layak dalam Islam. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita kembali bertemu di Cerita Untung dan terima kasih untuk teman-teman semuanya udah mengirimkan masukan, kritik, saran atau juga mungkin info dan juga ide yang masuk ke dalam kolom komentar Cerita Untung ya. Untuk teman-teman semuanya yang tentunya juga memiliki usulan-usulan, monggo saja nanti kita akan coba diskusikan dengan tim. Alhamdulillah sekarang ini kita kembali tandang sebuah pesantren di kawasan Depok, yaitu pesantren Cendekia Amanah. Dan tentunya juga di sini ada seorang ibaratnya kalau zaman persilatan ini guru legend ini di Puncak Gunung nih. Kita bertemu dengan Kiai Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, sehat Kiai. Alhamdulillah, masya Allah. Ini unik Kiai. Belum lama ini saya lihat postingan Kiai. Orang-orang yang nggak bisa dinasehati, itu orang yang jatuh cinta atau tim ses. Gitu. Ya. Nah, ini menarik ya. Dan uniknya juga ya, ini mungkin entah pendapat saya aja atau juga mungkin memang begini keadaannya bahwa setiap masa pemilu atau 5 tahun sekali dalam waktu ya sekitar 10 tahun belakangan nih, setiap waktu pemilu kita tuh ribut. Ya. Apalagi mungkin karena udah mulai sosmed ya, ribut, mau itu temen follow-an. Keluarga bisa keluar dari grup gitu. Kemudian ada suami istri mungkin ada yang sampai pisah gitu katanya gara-gara beda pilihan. Ini fenomena apa sebenarnya Kiai? Jadi fenomena orang yang ingin menunjukkan terhadap identitas dirinya. Kemudian dia punya keinginan sesuai yang dia pikirkan. Memang di mana-mana mulai dulu dunia politik itu penuh dengan keributan, keruwetan, bahkan mungkin pertengkaran. Dulu sebelum ada pemilu kan model pergantian kekuasaan dengan cara perang. Siapa yang menang perang maka dia yang berkuasa. Dulu dengan cara penaklukan, bahkan pembunuhan. Tapi di zaman demokratis seperti di zaman modern ini modelnya tidak dengan cara menunjukkan kekuatan, tapi dengan cara pilihan. Oleh karena itu masing-masing membuat narasi yang membuat orang itu sehingga tertarik, lalu bikin seakan-akan program-program yang itu sesuai dengan segmentasi yang mereka akan guide, gitu. Kemudian mereka dengan caranya masing-masing dia akan melakukan militansi dengan merasa idenya. Gitu ya. Ini yang orang yang ideologis, tapi ada juga yang materialis. Jadi orang nggak berpikir soal siapa itu yang menjadi pemimpin. Sekarang saya butuhnya nasi. Saya butuh makan siang, saya butuh minyak goreng, saya butuh beras. Maka siapa yang ngasih, maka saya pilih. Jadi sekarang ini bisa dilihat berapa persen orang yang tadi ideologis, siapa yang materialis. Ada yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis, saya ini mau duduk di mana? Kalau dia jadi, saya kira-kira bisa dapat apa enggak? Jadi jangan heran umumnya yang sekarang ini nyata doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ya Allah yang bolak-balikkan kata, tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Sekarang itu nampak sekali. 5 tahun lalu yang militan nyanjung-nyanjung dengan capres tertentu, sekarang tiba-tiba memaki-maki capres tertentu. Atau sebaliknya, yang dulu maki-maki capres tertentu, bahkan mungkin mencari kesalahannya, sekarang menjadi pendukung militan. Nah, ini Allah bisa dilihat ya, terbolak-balik aja. Orang dapat hidayah kepada Allah pun seperti itu. Kayak nggak masuk akal, kok bisa ya? Namanya kalau kita yang sadar, orang bermaksiat kok bangga. Kan gitu, kita heran. Kita maksiat aja malu, tapi kok ada orang maksiat ditunjuk-tunjukkan, bahkan nyalah-nyalahkan kalau ada orang mengkritik terhadap orang maksiat. Sekarang itu kita ngelihat sama, kayak model tim sukses gitu. Siapa yang menyalahkan tim sukses, wah itu kesalahan berat gitu. Maksudnya nyalahin calonnya beliau, calon mereka. Calon mereka, ya pasti kita jadi musuhnya. Iya benar. Iya, makanya di orang tim sukses tadi pertanyaan awal nggak bisa dinasehati, tidak bisa disalahkan, tidak. Hanya satu, dibenarkan atau didukung, baru menjadi temannya. Malah kadang-kadang calonnya itu bahasa seperti nabi gitu ya, nggak bisa salah gitu ya. Pokoknya dia tuh hanya narasinya satu.
yang mendukung calon saya teman saya. Kalau yang tidak mendukung bahkan mungkin memberikan masukan tapi ada nuansa kritik adalah musuhnya. Oh, kenapa bisa begitu ya? Ini kayak kalau kita lihat ya refleksi berapa tahun yang lalu waktu pemilu sebelumnya itu kan ada dua seperti pilihannya tuh kayak kalau nggak cebong kampret gitu. Iya. Iya kan? Udah nggak ada sekarang. Sekarang yang dulu cebong jadi kampret. Iya. Yang kampret jadi cebong. Begitu. Jadi udah nggak ada. Jadi muncul baru. Selalu muncul baru. Artinya apa? Hidup ini pasti dinamis. Kita ketemu dengan orang yang merasa benar sendiri. Ketemu dengan orang yang punya obsesi diri. Kemudian kita pandai-pandailah kita untuk menjaga objektivitas kita. Sehingga kita tidak menjadi subjektif melihat persoalan itu. Jadi orang yang berkepentingan tadi menjadi tim sukses, apakah kepentingan material, apa kepentingan jabatan, atau kepentingan memang ada ideologi yang sama, itu kita bisa memahami dengan cara netral sebenarnya. Mana yang lebih kepentingan untuk Indonesia, mana yang kepentingan untuk bangsa. Jadi memang harus ada ya di antara kita ini yang bisa berbicara objektif, yang bicara soal kepentingan umum, bukan kepentingan sektoral, kekuasaan atau calon tertentu itu. Oh iya, jadi mungkin ya setiap orang itu kalau kayak bilang tadi bahwa memang beberapa jenis orang dalam memilih, kebanyakan memang polanya adalah pola-pola yang skupnya kebutuhan dia gitu, atau juga mungkin ya apa yang mampu dilihatnya. Cuma ketika wide angle kebutuhannya mestinya apa yang bisa merangkum se-Indonesia sebenarnya Kiai. Itu kalau dia bisa ngelihat dari ketinggian istilahnya, makanya disebut dengan Asia As-Sami ya. Umpamanya politik level tinggi gitu ya. Bukan politik praktis tapi politik keadaban. Jadi yang dilihat itu bukan soal siapa yang berkuasa, tapi kira-kira ini mana yang paling baik untuk kemanfaatan Indonesia. Nah kalau tadi tiga-tiganya hanya kembali pada dirinya kan. Ideologi secara subjektif, material kebutuhan secara subjektif, apalagi untuk jabatan kebutuhan subjektif. Tapi bisa nggak kita berbicara tentang mana yang lebih baik untuk Indonesia? Yang ke depan yang paling pas itu pemimpin yang mana? 01, 02 atau 03? Nah gitu. Pasti harus memilih kita. Nggak boleh nggak memilih. Nggak boleh golput kan? Nggak boleh, dosa kita kalau golput itu. Saya sebut dosa karena tiga-tiganya itu layak dipilih gitu ya. Tinggal kita mana yang paling layak, yang terbaik dari yang dipilih. Saya mengatakan kenapa tiga-tiganya layak, secara administrasi mereka ya terpenuhi. Kemudian soal nanti pelanggaran moral itu adalah bagian dari dinamika, tetapi secara hukum tertulisnya ya mereka akan bisa mencalonkan diri, kan gitu. Kemudian yang kedua ya mereka dalam keadaan sehat, juga punya pengalaman, masing-masing punya pengalaman. Tinggal mana yang terbaik mau kita pilih. Kita kembalikan kepada kriteria yang diajarkan di dalam agama kita, karena memilih pemimpin itu bukan hanya kepentingan duniawi bagi kita yang beragama Islam khususnya, adalah ada kepentingan ukhrawi, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kita pilih itu adalah saya serahkan urusan ini kepada orang ini, namanya. Berarti ke depan saya titipkan kepada dia. Kalau main-main tidak boleh. Kalau karena ini primordial, karena sesama kampungnya, sesama temannya primordial, itu nggak boleh. Apalagi karena dibayar, itu nggak. Nabi itu menegaskan. Dosa berarti? Dosa. Dikatakan pengkhianat oleh hadis. Oh begitu? Ini disebutkan. Man tawalla ala umarul muslimina syai'an wasta'mala rajulan wa huwa yafhamu anna fihim man huwa aula minhu wa a'lamu anna fihim man huwa a'lamu bi kitabil wa sunnati rasulillahi faqad khana Allah wa rasulahu wa jami'al mu'min. Kalau kita menyerahkan urusan orang mukmin, kemudian kita memilih pemimpin, presiden, gubernur, bupati, kepala RT, kita memilihnya orang yang tidak pantas, orang yang tidak terbaik. Padahal kita ada yang lebih baik, lebih tahu tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maka faqad khana Allah wa rasulahu, dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat kepada seluruh orang mukmin. Masya Allah, subhanallah. Jadi dicap pengkhianat. Berat ya. Kalau memang, saya ini ada serangan fajar, serangan fajar saya milih seseorang.
Gara-gara dia kasih mie goreng, dikasih beras, dan seterusnya. Kemudian dia memilih bukan karena berpikir dia yang lebih pantas. Maka dia pengkhianat dalam Islam disebut. Oh gitu. Jadi kayak misalnya tadi alasan-alasan yang selain bisa dikembalikan yang pragmatis, itu kan juga itu termasuk kayak itu bernego atau bagaimana? Itu kan juga sama, itu termasuk kan? Iya, masuk di dalamnya. Sama ini. Sampai jadi capres. Kemudian ada umumnya A capres juga. Saya berpikir saya kalau milih sampean, saya nanti bisa dikasih jabatan oleh Mas Ari Untung gitu ya. Sementara kalau milih yang lain yang A itu saya nggak dapat apa-apa. Padahal saya tahu makanya itu lebih baik dari sampean. Tapi saya milih sampean karena saya ada hubungan pertemanan. Karena saya sama sampean ini nanti akan mudah lah kira kalau itu bikin acara-acara. Kemudian kalau kita umumnya ngajuin proposal, mau bangun pesantren dan seterusnya, ke sampean lebih mudah karena saya kenal. Sementara yang sana saya nggak kenal. Tapi saya punya keyakinan mamanya track recordnya itu lebih baik, lebih pintar dan seterusnya. Kemudian saya milih sampean, tidak milih orang yang lebih baik. Itu dosa. Pengkhianat. Disebut pengkhianat khana itu pengkhianat kepada Allah, pada Rasul. Luas berarti ya? Iya. Jadi memang milihnya memang duniawi, tapi ada pertanggungjawaban secara ukhrawi itu. Masya Allah. Ketika kemudian yang dipilih, ya mudah-mudahan yang dipilih itu kemudian bisa amanah gitu ya. Kalau sebelumnya track recordnya misalnya yang mau dipilih kita udah tahu nih orangnya seperti apa. Kemudian ketika dipilih, yang bersangkutan itu zalim gitu misalnya. Apakah ketularan kita dosa zalimnya? Ya kita akan menyerahkan urusan pada dia, maka berarti kita ikut terlibat di dalam mendukung pada keburukan itu. Udah tahu orangnya koruptor. Udah tahu orangnya itu jahat. Lalu kita pilih, kan berarti kita memfasilitasi orang yang mau berbuat korupsi. Memfasilitasi untuk dia berbuat jahat. Kalau kita nggak milih kan nggak ada tanggung jawabnya. Nggak ada tanggung jawab. Berbeda dengan Anda, ini orangnya adil, ini orangnya baik. Tiba-tiba dia berubah, berbuat jahat. Ya kita nggak tanggung jawab karena dari awal kita memang tahu dia orang adil. Tapi udah tahu tidak adil, udah tahu dia orangnya jahat, udah tahu koruptor dan seterusnya. Kemudian kami pilih dia karena ada kedekatan. Dia ikut tanggung jawab, milihnya dosa. Ketika berbuat dosa pun kita juga termasuk ada ali'anah namanya alal ma'asi. Membantu terhadap kemaksiatan orang untuk berbuat maksiat karena difasilitasi untuk berkuasa. Jadi memilih ini tanggung jawabnya ini nggak kaleng-kaleng berarti kayaknya. Ya. Berarti pertanyaan bukan cuma asal coblos gitu. Tapi ini ketika kita coblos ini ada tanggung jawab besar yang akan kita pertanggung jawab daripada Allah berarti ini. Lah iya kan nanti urusan mantawala umar mengurusi urusan kita. Tiba-tiba dia dipilih, nanti setiap maulidan, setiap acara keagamaan, setiap acara dakwah diganggu sama dia. Udah tahu dia gangguin orang-orang yang dakwah wamanya. Terus kita pilih orang itu. Kan berarti kita mau membantu untuk berbuat maksiat. Di sebaliknya banyak ini orang memang orang senang keagamaannya, ini orangnya adil. Saya pilih dia. Ya kita alal khair, ala ta'ah. Kita membantu dia untuk berbuat taat. Karena kan seorang pemimpin itu efeknya tuh setiap detik. Kalau kita ini kan paling ketika bekerja baru ada efek ya. Tapi seorang pemimpin itu setiap detik. Instruksinya itu kan terus sampai ke bawah. Mungkin dia bikin instruksinya sekali. Tapi kan ke bawah itu terus dia ngalir itu. Menjadi mengikat ke bawah, menjadi sesuatu yang wajib di bawah, harus dilaksanakan di bawah. Sehingga setiap detik dari yang dia bikin kebijakan, dia ada nilai ke bawah, itu ada nilai yang terus berkelanjutan. Kalau itu baik akan jadi baik, tapi kalau itu buruk kan jadi keburukan. Berarti teman-teman hati-hati juga ya dalam memilih. Ini mumpung masih ada berapa hari lagi ya teman-teman. Ditelaah lagi, dianalisa lagi ya. Kira-kira apa namanya, masih ada waktu untuk kita berubah pikiran. Tapi ya jangan sampai kita milih karena FOMO atau terpengaruh orang. Dan jangan sampai karena uang. Udah pasti karena itu, jangan sampai karena uang. Kan disebutkan dalam hadis, saya ingin menyampaikan. Salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yuzakim wa lahum adzabun alim. Ada 3 di hari kiamat itu oleh Allah orang nggak diajak bicara dan oleh Allah tidak ditoleh, dicuekin lah ya. Dicuekin oleh Allah. Dicuekin oleh Allah, bahkan disiksa dengan adzabun alim, dengan siksaan yang pedih. Di antaranya adalah rajulun bai'a imaman la yubayyu illa lidunyahu.
In a'tahu ma yuridu wafabi wa illa lam yafibi. Orang yang memilih pemimpin itu karena pemberian uangnya. Kalau dikasih uang sesuai yang dia inginkan, transaksinya karena dikasih, maka dia memilih. Kalau tidak, maka dia tidak memilih. Jadi kalau kita memilihnya karena uang, nanti itu dicuekin Allah di hari kiamat. Kita udah capek-capek, kita sudah ibadah, malam tahajud, gara-gara nyoblos begini kita dicuekin oleh Allah. Dan Allah pasti tahu di dalam bilik suara nggak bakalan nggak tahu ini karena malamnya dikasih serangan fajar, dikasih. Jangan. Berarti memang karena walaupun cuma nyoblos, tapi impactnya tuh untuk orang banyak kali ini. Makanya. Iya, maslahatul ammah namanya, kemaslahatan umum. Karena kita menyerahkan ke dia. Coba apa kebijakan? Angkat menteri presiden. Bikin umumnya mana yang boleh dan tidak boleh adalah presiden. Dia semua ada di pimpinan negara. Mau ngatur umumnya kejaksaan, ngatur kepolisian, ada di presiden semua. Termasuk juga bagaimana maslahatnya hubungan antar umat agama, bagaimana hubungan keluarga memberikan fasilitas untuk orang fakir miskin, untuk orang belajar, semua kan ada di negara. Hubungan antar negara dengan negara yang lewat negara. Nggak mungkin kita hubungan dengan Saudi, dengan umumnya Irak, dengan Turki. Nggak mungkin nggak melewati negara. Contohnya kita keluar aja pakai visa. Iya, benar. Ya kan, pakai paspor gitu. Masuk juga kita diperiksa apa yang dibawa dari luar. Yang kita mau keluar pun juga diperiksa apa yang dibawa keluar. Artinya negara kan terlibat semua. Kemudian kita diserahkan kepada orang yang tak kompeten, diserahkan kepada orang yang tidak adil menurut pandangan kita. Jadi yang kita tuntut adalah pilihlah calon pemimpin itu, capres, cawapres, atau legislatif, atau siapa yang dipilih sampai ke bawah, yang menurut hati nurani kita itu baik. Nah, gimana cara mendapatkan hati nurani itu mengatakan baik? Ada dua cara. Bagaimana? Yang pertama, memang kita bisa menelaah track recordnya dan tahu apa kebutuhan negara kepada pemimpin yang seperti apa. Itu yang pertama. Jadi memang sudah punya wawasan. Mas Haryono saya pikir sudah bisa menilai. Calon ini begini-begini, pendidikannya begini, track recordnya begini. Nah kan, udah bisa milih sendiri. Cik. Tapi ada orang yang bingung. Orang-orang di daerah pedalaman mungkin yang tidak buka medsos atau bingung karena kebanyakan medsos. Itu mana yang dipilih? Dia kan nggak ada yang yakin. Caranya adalah bertanya kepada orang yang ngerti. Tapi jangan nanya lagi ke tim sukses. Oh iya benar. Jangan nanya ke tim sukses. Kalau tim sukses pasti ditunjukkan kepada calonnya. Tanya kepada tokoh masyarakat, ya. Baik itu umumnya tokoh masyarakat itu tokoh keagamaan seperti kiai, ustadz, atau tokoh masyarakat yang memang dia mengayomi masyarakat, ngerti politik itu. Tanya mana ya yang baik. Tanya sama yang netral. Yang tadi kepentingan Indonesia. Jangan masuk kepada orang yang sudah ada kepentingan secara pribadi atau kecenderungan secara partai. Kalau nanya sama dia bingung, ya tambah bingung. Tapi nanyalah kepada orang yang memang melihat itu masih objektif. Tapi kalau sudah ada kecenderungan calon A, calon B, dia yakin, silahkan. Dia bertanggung jawab. Tapi kalau bertanya sama orang, karena dia nggak ngerti, maka orang yang menjawab itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Oh, berat teman-teman. Jadi memang nggak mudah kita merekomendasi sesuatu ya kalau kita tanpa paham dulu gitu dasar ilmu di belakangnya. Masya Allah. Berarti memang ini bukan perkara ringan yang entah kalau sudah di situ mana yang serk aja atau juga mungkin mana yang dia suka. Nah sekarang agak uniknya begini lagi kayak bahwa ada kontes ide di sini di tahun, ada juga yang kontes gimmick zaman sekarang. Nah untuk mendewasakan masyarakat bagaimana, kan ada juga yang suka karena mungkin dia suka sama gimmicknya gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menafikan bahwa mungkin bagian dari advertising itu salah satunya gimmick tuh. Tapi takutnya jadi bias sebenarnya, mana yang sebenarnya pilihan terbaik gitu. Orang itu kan kayak buku, ini banyak buku ini kan. Ada buku itu yang covernya bagus, isinya nggak ada. Nah, isinya nggak mutu menurut saya. Covernya cakep. Ada sebaliknya, mungkin kayak manuskrip begitu, ya covernya nggak enak dilihat tapi isinya mutu. Nah, yang baik itu memang covernya bagus, isinya bagus. Nah, kalau kita tertarik, di mana tertariknya kita karena gimmick, ya nggak salah. Kalau memang itu yang di hatinya, memang itu yang muncul. Jadi Islam itu hanya menuntut
yang ijtihad Anda, menurut pikiran Anda memang yakin orang itu yang akan lebih baik untuk memimpin. Salah bukan keurusan kita. Yang tidak boleh adalah memilih pemimpin, sudah tahu ada yang lebih baik, kok ngambil yang tidak baik karena ada kepentingan lain. Bukan kepentingan maslahat umum, kepentingan pribadi lah, seperti harta atau jabatan, itu kepentingan pribadi. Transaksional gitu. Transaksional atau kepentingan kelompok ini sama-sama dari mananya. Umpamanya, ini sama-sama dari Jawa, ini sama-sama dari Padang, ini sama-sama dari Medan. Kalau itu yang menjadi motifnya, itu tidak baik menurut agama. Yang baik motifnya orang ini memang mampu, orang ini memang adil, dan ini yang dipilih. Jadi kalau nanti memang tertarik pribadinya kepada seorang karena gimmicknya, karena gagasannya, mungkin tertarik karena wajahnya, boleh Pak, boleh. Tapi yang paling penting adalah dia yakin dengan orang ini yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Bukan pengaruh apa-apa, tapi pengaruhnya karena kemaslahatan di dalam memimpin bangsa ini. Waduh, memang berarti kita harus memiliki beberapa bisa dibilang tuh dari sisi penampilannya, yang pasti juga kinerjanya atau kualifikasinya. Kualifikasi. Jangan transaksionalnya. Atau pragmatisme. Nah, tadi kita juga ngomong mengenai serangan fajar. Nah, hukumnya money politik apa, Ki? Udah dijelaskan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dilaksanakan berdosa, diancam dengan siksa neraka. Kalau ditinggalkan demi taat kepada Allah, dia dapat pahala. Jadi kalau ada orang pagi-pagi besok tanggal 14 itu mau nyoblos, ada yang ngasih minyak goreng. Wah, ini nggak seperti biasanya. Ini minyak goreng apa? Ibu pilih yang 0. Berapa awamanya? Itu jangan diterima. Kan itu sudah money politik. Tapi kalau Mas Ari Untung bawain beras ke orang fakir, ya terima aja. Karena nggak ada urusan dengan pilih calon. Tapi kalau sudah jelas ini kasih untuk diberikan semuanya tempelan nih capres cawapresnya. Ada anjuran milihnya gitu. Nih calon legislatifnya kan barang desa itu. Nah, dengan pemberian untuk milih tertentu itu jangan diterima. Termasuk dengan influencer mungkin? Pengaruh sama juga? Ya sama, influencer kalau memang dia tidak yakin, tapi kalau dia yakin bahwa ini memang lebih baik, lalu kemudian mengkampanyekan, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya memilih karena dia dibayar. Sama juga berarti? Itu money politik juga? Sama, money politik juga. Mau influencer mau orang biasa, mau influencer lebih banyak dosanya. Kenapa? Mempengaruhi orang banyak kan? Orang yang banyak ya? Oh iya. Dirinya, bukan dia sendiri ya? Bukan dia sendiri, tapi kalau influencer, Mas Ari Untung senang 01, oke. Berkampanye untuk 01, oke. Senang 02, kampanye untuk 02. Dengan ijtihadnya Mas Ari Untung itu bagus. Itu 03, dari Mas Ari Untung yang baik, silahkan. Jadi kita hanya minta dipilihlah sesuai yang ada pada hati nurani Anda, yang itu yang terbaik itu. Jadi influencer udah tahu nih yang lebih baik umpamanya 01. Kemudian karena dibayar milih 02. Itu pasti dosa. Atau udah tahu ini yang 02 lebih baik, tapi karena dibayar pindah ke 03 umpamanya. Itu juga dosa gitu loh. Karena dia tahu mana yang terbaik, tapi kok ditinggal karena dibayar. Jadi menurut hati nurani gitu ya? Ya. Pada saat mungkin warga nih terima semacam serangan fajar, diterima uangnya, tapi nggak dipilih, itu gimana? Dia misalnya diterima uangnya aja, tapi pilih sesuai itu nurani, itu gimana? Iya, itu namanya nipu. Salah juga. Tapi kalau dia dikasih tanpa ada akad, nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ada orang bagi bawa beras, tidak ngomong apa-apa, ya diterima saja lah. Tapi kalau namanya, Pak pilih ya 02, pilih Pak ya 03, pilih Pak 01, ini beras. Iya Pak, saya pilih. Tapi ternyata ketika nyoblos, tidak. Itu namanya, nerimanya tuh nipu. Nyoblosnya udah bener, sesuai hati nurani. Kecuali nggak ngomong ya, atau juga mungkin terima aja, tapi nggak pakai akad gitu. Nggak usah akad gitu, tapi kalau udah dikasih tempelan, itu akad udah, ya? Ini kan angka tuh bisa dengan lisan, bisa dengan isyarat. Gitu. Isyarat tuh bisa diakad juga? Ya kan kita seperti beli di minimarket kan nggak ada akad, tinggal bayar, pergi kan diambil, bayar, pergi. Itu bisa juga. Jadi jual beli itu bisa saja dengan, ini kan cuma jual beli suara istilahnya. Yang itu tidak sah ya jual belinya. Adalah orang yang
membayar, mendapat barang, bisa dengan saya membeli, saya menjual. Bisa saja dengan cara isyarah, ketika orang bayar, kemudian barang dibawa, udah sama dengan jual beli. Kalau misalnya influencer nih, dibayar untuk memilih satu ini, padahal tapi hatinya ke sini. Udah dibayar sih. Iya. Udah dia pilih nomor sekian gitu. Tapi pas nyoblos yang lain. Dia dosa apa? Ya kalau dia memerintahkannya, kemudian dia ngikutinya, ya, saya pikir dosa. Udah jelas nggak layak, kenapa dia dikampanyekan? Itu dosanya buat orang banyaknya. Orang banyaknya itu milihnya dia benar. Milihnya benar, tapi dia tanggung jawab sama orang banyak. Sama orang banyak udah jelas dia nggak baik, kenapa mengkampanyekan dia nggak baik kan gitu. Sehingga orang terpengaruh, sehingga memilih sesuai dengan influencer itu. Anggap gini saja lah, Mas Ari Untung anggap ini yang baik. Kemudian pilihan baju lah, ini yang baik menurut Mas Ari Untung. Tapi untuk menipu orang pada masyarakat, ini nggak dikampanyekan, yang nggak baik dikampanyekan yang baik loh ini, sehingga orang beli ke sini. Ini nipu apa nggak sama orang? Sampai sudah tadi ini yang lebih baik. Iya, analoginya pas. Analoginya pas. Itu ketika sampean beli nggak ada urusan dengannya sampean beli, itu nggak ada dosanya sama milih yang benar. Tapi membuat orang tertipu, memilih yang tidak baik, itu yang dosanya tersendiri, yang udah jelas dirinya sendiri nggak yakin ini kok Anda mengkampanyekan ini. Dosanya dinipunya orang ini, bukan milihnya, tapi nipunya orang ini. Ya ini padahal analogi dagangan aja. Dagangan aja, apalagi memilih pemimpin. Ini udah jelas nggak lebih baik, tapi kenapa Anda mengkampanyekan ini?